Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai kita pada tahapan pembahasan mengenai buku besar, di mana fungsi dari buku besar sendiri adalah mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Nantinya, buku besar akan melakukan perkiraan-perkiraan apakah ada pengaruh antara transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal dari perusahaan. Nah, transaksi-transaksi yang ada pada CV Roti Jaya pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita input ke dalam jurnal khusus ya, di mana jurnal khusus di sini ada sales journal, kemudian ada cash receipt journal, kemudian ada purchase journal, ada cash payment journal, ada petty cash, dan jurnal umum. Seperti itu. Nah, dari jurnal khusus ini, masing-masing jurnal ini sudah kita buatkan rekapitulasi, di mana rekapitulasi ini menggambarkan nama-nama akun atau kode-kode akun yang muncul pada jurnal khusus tersebut. Contohnya di sini ada sales journal. Di sini saya buatkan rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini fungsinya adalah menampung atau mengelompokkan kode-kode akun atau akun-akun yang muncul yang berada di posisi debit atau kredit pada jurnal atau sales journal ini. Nah, baiklah, langsung saja kita pada pembahasan buku besar. Nah, cara membuat buku besar yang pertama adalah kita input terlebih dahulu untuk saldo awalnya. Di sini kebetulan sudah saya input untuk saldo awal masing-masing buku besar. Di mana untuk saldo awal ini kita ambil dari trial balance 30 November yang ada pada soal. Di sini yang pertama ada kas di tangan, di sini ada saldo debit 3 juta, maka otomatis di buku besar ini kita catatkan ke dalam buku besar masuk ke kolom debit di sini. Nah, cara menuliskannya kita masukkan saja bulannya yang pertama adalah Desember. Karena ini adalah saldo awal, maka tanggalnya kita buat tanggal 1. Keterangannya bisa kita isi opening balance, kemudian refnya kita bisa kasih TB atau trial balance. Nah, di kolom saldo atau kolom balance ini kita masukkan 3 juta di sisi debit karena di posisi trial balance 30 November untuk kas di tangan ini berada di posisi debit. Seperti itu kira-kira. Nah, kalian masukkan satu-satu semua saldo awalnya ke masing-masing akun yang ada di sini. Nah, jika sudah kalian masukkan semua saldo-saldo awal yang ada di trial balance sini, sudah kalian masukkan ke masing-masing buku besar, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat untuk buku besar yang pertama adalah kas di tangan, atau kita akan posting adanya jurnal-jurnal khusus yang muncul di situ yang ada kas di tangan, kita akan posting ke buku besar ini. Caranya adalah yang pertama, perhatikan di sini untuk kas di tangan ini punya kode akun 1/100. Nah, untuk mencari kas di tangan ini atau nama akun dengan kode 1/100 muncul di jurnal khusus yang mana, kita akan telusuri satu-satu di sini. Nah, misalnya contohnya adalah yang pertama kita akan buatkan kas di tangan, kodenya 1/100. Tolong diingat-ingat untuk kode akun ini. Yang pertama kita akan coba telusuri untuk kode akun 1/1 apakah muncul di sales journal. Ini kita bisa lihat di rekapitulasi. Ya, perhatikan di sini untuk sisi debit, di sini untuk 1/100 di sini tidak muncul. Di sisi kredit pun tidak muncul di sales journal. Artinya untuk kas di tangan sales journal, di jurnal khusus sales journal ini berarti kas di tangan tidak ada. Berarti kita lanjut ke jurnal khusus selanjutnya yaitu cash receipt journal. Sekarang kita telusuri juga di cash receipt journal di rekapitulasi apakah di sini muncul kode akun 1/100. Oke, di sisi debit di sini tidak ada. Di sisi kredit di sini pun tidak ada. Artinya kas di tangan pun tidak muncul di cash receipt journal. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke jurnal khusus purchase journal. Oke, di purchase journal kita lihat di rekapitulasinya di sisi debit di sini juga tidak ada, di sisi kredit juga tidak ada. Oke, kita masuk ke cash payment journal. Kita lihat di rekapitulasi. Oke, di cash payment journal di sini ada muncul kode 1/100 atau kode untuk akun kas di tangan. Berarti yang ini bisa kita input atau bisa kita posting ke buku besar. Kita tandai warna merah sebagai tanda bahwa ini sudah kita input gitu. Kemudian di sisi kredit pun ada muncul 1/100 di sini. Ya, ini pun akan kita posting ke buku besar. Untuk yang di sisi debit nanti kita posting di kolom debit, yang di kredit ini pun kita akan posting di sisi kredit. Oke, caranya adalah
Perhatikan di sini kita ambil dari cash payment journal. Yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu ya. Usahakan di sini adalah tanggalnya 31 Desember. Kemudian yang pertama kita akan masukkan yang di sisi debit terlebih dahulu. Oke, yang ini, yang 3 juta. Kita masukkan, keterangannya adalah cash payment journal karena jurnalnya tadi adalah di jurnal cash payment journal. Oke, untuk refnya kita bisa isi untuk CPJ. Oke, di sisi debit ini kita ambil untuk yang nominal 3 juta ini karena ini yang berada di sisi debit. Kita masukkan di sini. Kemudian setelah dari jurnal khusus cash payment journal kita posting ke buku besar, maka selanjutnya ini akan kita masukkan ke kolom saldo. Caranya adalah sebelumnya kita punya saldo 3 juta. Dengan adanya postingan dari jurnal khusus cash payment journal di kolom debit 3 juta, maka otomatis saldo untuk kas di tangan akan berubah. Di sini debit ketemu debit, karena debit ketemu debit maka otomatis kita tambah, sehingga untuk saldo kas di tangan sekarang berubah menjadi 6 juta. Oke, seperti itu caranya. Nah, lalu kemudian kita akan posting yang ada di sisi kredit, yaitu yang 99.000 ini. Caranya masih sama, kita masukkan tanggalnya masih 31, sumber jurnalnya ada jurnal cash payment journal, kemudian refnya juga masih sama. Nah, karena tadi ada di posisi kredit di sini, maka kita akan masukkan di sisi kredit di sini di buku besarnya. Kita masukkan di sisi kredit 99.000. Nah, setelah dari jurnal khusus ini kita posting ke buku besar ini, maka langkah selanjutnya kita akan hitung saldonya. Perhatikan di sini sebelumnya kita ada saldo debit 6 juta. Kemudian ada hasil posting dari cash payment journal di sisi kredit itu 99.000, sehingga di sini ada debit ketemu kredit. Nah, karena debit ketemu kredit otomatis karena saldonya lebih besar debit, maka bisa diartikan atau diasumsikan ini 6 juta dikurangi 99.000, sehingga saldonya sekarang berubah menjadi 5.901.000. Oke, itu yang ada di cash payment journal. Sekarang kita coba cek di petty cash. Apakah di petty cash di rekapitulasi juga muncul untuk akun 1/100? Oke, di sini muncul lagi di sini di sisi kredit 1/100, 1/100 itu artinya kasih tangan. Ini pun akan kita masukkan di kolom kredit. Masih sama seperti tadi, kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Kemudian di sini sumber jurnalnya adalah petty cash. Kemudian untuk refnya adalah PC. Nah, karena tadi di sisi kredit, maka kita posting ke buku besar itu pun di sisi kredit sebesar 3.300.000, sejumlah yang ada di sini. Oke, lalu setelah kita posting ke buku besar dari petty cash, baru kita akan hitung saldonya sekarang. Saldo sebelumnya adalah 5.901.000 di sisi debit. Di sini ada hasil posting dari petty cash di sisi kredit. Di sini ada debit ketemu kredit, berarti 5.901.000 dikurangi 3.300.000, ketemunya di sini adalah 2.601.000. Oke, seperti itu. Lalu setelah petty cash kita akan cari ke jurnal selanjutnya, yaitu jurnal umum. Apakah di sini muncul untuk kas di tangan? Ya, di sini ternyata tidak muncul. Artinya berarti di sini untuk kas di tangan sampai per tanggal 31 Desember itu memiliki saldo 2.601.000. Oke, untuk kas di tangan selesai. Begini cara posting buku besar untuk yang kas di tangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kas bank. Oke, di sini kas bank memiliki kode akun 1/1120. Nah, sekarang untuk kas bank dengan kode 1/1120 kita akan telusuri dari yang pertama dari sales journal dulu. Apakah di sini ada kode akun 1/1120? Oke, di sini sisi debitnya tidak ada di kolom rekapitulasi untuk sales journal. Di sisi kreditnya pun tidak ada, berarti lewat. Kita lanjut ke jurnal khusus selanjutnya, cash receipt journal. Oke, kita lihat di rekapitulasinya. Oke, di sini di rekapitulasi untuk cash receipt journal, di sini ada kode akun kas bank yaitu 1/1120. Ini kita kasih tanda merah. Lalu di sisi kredit di sini tidak ada, artinya di sini hanya ada di sisi debit untuk cash receipt journal. Nah, sekarang ini kita akan posting atau jumlah yang muncul di rekapitulasi dengan total 9.490.000. Ini kita akan posting ke buku besar untuk kas bank. Oke, caranya masih sama, tanggalnya masih tanggal 31. Kemudian keterangannya adalah sumber jurnalnya tadi adalah jurnal cash receipt journal. Ini refnya adalah CRJ. Kemudian baru kita ambil nilainya tadi. Karena tadi di sisi debit, berarti kita masukkan di kolom debit di sini.
Nah, seperti itu. Nah, setelah posting dari jurnal khusus cash receipt jurnal selesai, sekarang kita hitung saldonya sekarang. Oke, sebelumnya kas bank itu ada saldo 18.891.550. Kemudian di sini ada hasil posting dari cash receipt jurnal di kolom debit sebesar 9.490, sehingga di sini saldo debit ada penambahan juga dari posting sisi debit. Debit ketemu debit berarti kita tambahkan. Sehingga di sini hasilnya adalah 28.381.550. Oke, setelah itu kita coba cek ke jurnal khusus yang lain. Kita masuk ke purchase jurnal. Oke, di purchase jurnal di sini tidak ada ya. Tidak ada untuk kas banknya. Kita lanjut ke cash payment jurnalnya. Kita lihat di rekapitulasinya. Oke, di cash receipt di cash payment jurnal di sini ada di kolom kredit. Di sini muncul untuk akun kas bank itu ada di sisi kredit. Oke, kita kasih tanda merah. Ya. Seperti ini. Di sisi debitnya di sini tidak ada. Artinya untuk kas bank di jurnal khusus cash payment jurnal itu hanya muncul di kolom kredit. Nah, sekarang untuk jumlah 5.700.000 ini yang kita akan posting ke buku besar. Caranya adalah tanggalnya masih tanggal 31. Oke, kemudian sumber jurnalnya tadi adalah cash payment jurnal. Untuk refnya itu adalah CPJ. Kemudian kita masukkan nilainya. Kita posting nilai yang dari cash payment jurnal. Tadi ada di kolom kredit, berarti kita masukkan di kolom kredit. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita posting dari jurnal khusus, baru kita akan masukkan ke kolom saldonya di sini. Oke, sebelumnya kita punya saldo debit 28.381.550 karena di sini ada hasil posting dari jurnal khusus cash payment jurnal sebesar 5.700.000 di kolom kredit. Maka otomatis karena debit ketemu kredit, karena saldonya lebih besar di debit, bisa dikatakan berarti 28 juta sekian ini dikurangi dengan 5.700.000, sehingga di sini ketemulah saldo untuk kas bank sekarang berubah menjadi 22.681.550 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal khusus selanjutnya. Apakah masih ada? Oke, di petty cash apakah muncul? Tidak ada. Di jurnal umum 1120 ternyata di sini pun tidak ada. Berarti untuk buku besar kas bank per tanggal 31 Desember itu saldo akhirnya adalah 22.681.550. Oke, itu untuk kas bank. Sekarang kita lanjut ke buku besar selanjutnya, yaitu piutang usaha. Oke, untuk piutang usaha punya kode akun adalah 1/1130. Oke, sekarang kita telusuri dari sales jurnal. Apakah ada sales jurnal itu 1130? Oke, di sini di sales jurnal ada kode akun untuk piutang usaha itu di kolom debit ya. Oke. 1130 sebesar 12.870. Oke, di kolom kredit di sini tidak ada. Berarti yang ini kita posting ke buku besar. Oke, tanggalnya jangan lupa selalu pakai tanggal 31. Ya, kemudian sumber jurnalnya, deskripsinya, keterangannya itu adalah sales jurnal, untuk refnya SJ. Dan kita masukkan, kita posting nilai tadi karena tadi di sales jurnal itu ada di kolom debit, berarti ini kita masukkan di kolom debit sini. Oke. Nah, lalu setelah hasil dari jurnal khusus ini sudah kita posting ke buku besar, sekarang kita hitung saldonya, nilai saldonya. Sebelumnya piutang usaha punya saldo 1.800.000 karena ada hasil posting dari sales jurnal di kolom debit sebesar 12.870.000. Maka otomatis karena debit ketemu debit, maka kita tambahkan 1.800.000 ditambah dengan 12.870, sehingga di sini kita punya saldo piutang usaha sebesar 14.670.000. Oke, itu dari sales jurnal. Kita telusuri di jurnal khusus yang lain. Yang kedua adalah cash receipt jurnal. Kita cari di sini untuk 1130. Oke, di sini ada saldo, ada kode akun untuk piutang usaha di kolom kredit di jurnal khusus cash receipt jurnal. Oke, kita tandai pakai tanda merah seperti ini ya. Lalu sekarang setelah sudah ditemukan, kita posting ke sini ya. Tanggalnya tanggal 31. Kemudian sumber jurnalnya tadi adalah cash receipt jurnal. Di sini refnya adalah CRJ. Kemudian di cash receipt jurnal tadi karena kode akun piutang ada di kolom kredit, maka di sini saldonya kita akan masukkan di kolom kredit, berarti di sini. Oke.
Baru setelah posting dari dari jurnal khusus selesai, kita akan hitung saldonya. Perhatikan di sini. Sebelumnya kita punya saldo 14.670.000. Dari hasil posting cash reserve jurnal itu ada di kolom kredit, sehingga di sini ada debit ketemu kredit. Karena saldonya lebih besar debit, maka otomatis 14.670 ini dikurangi dengan 8.060.000, sehingga kita punya saldo untuk piutang usaha sekarang 6.610.000. Oke, itu untuk piutang usaha. Lalu lanjut ke jurnal selanjutnya, di purchase jurnal. Apakah ada 1130? Di sini tidak ada. Cash payment jurnal. Apakah di sini ada akun piutang? Di sini tidak ada. Petty cash. Apakah ada? Di petty cash juga tidak ada. Sekarang kita masuk jurnal umum. Oke, di jurnal umum di sini muncul untuk kode akun piutang usaha di kolom kredit. Oke, kita kasih tanda merah di sini. Setelah itu baru kita posting ke buku besar. Oke, tanggal 31. Oke. Sumber jurnalnya tadi adalah jurnal umum. Ya, untuk refnya adalah JU. Kemudian karena tadi di jurnal umum itu kode akun piutang ada di kolom kredit, berarti di buku besar ini kita masukkan di kolom kredit, berarti di sini. Ya, lalu setelah posting selesai ada jurnal umum, baru kita hitung saldonya. Nah, ini pun sama, debit ketemu kredit. Karena saldonya lebih besar debit, maka 6.610 dikurangi dengan 143.000, sehingga saldo untuk piutang usaha sekarang 6.467.000. Oke, berarti karena di jurnal umum ini adalah jurnal terakhir, maka otomatis per tanggal 31 Desember untuk piutang usaha saldo piutangnya adalah 6.467.000. Oke, sekarang kita lanjut ke buku besar selanjutnya. Sekarang kita masuk ke persediaan bahan baku. Oke, kita telusuri dari sales jurnal apakah ada. Oke, di sini untuk persediaan bahan baku jangan lupa kode akunnya adalah 1/1210. Oke, tolong diingat-ingat ini 1/1210. Oke, di sales jurnal apakah ada 1/120? Oke, di sini tidak ada, lewat, berarti masuk ke cash receipt jurnal 1/120 di 1/1210 ya. 1/1210. Oke. Di sini apakah ada? Di cash receipt jurnal tadi? Oke, tidak ada. Untuk purchase, nah di sini di purchase muncul kode akun untuk persediaan bahan baku di kolom debit. Oke, kita kasih tanda merah. Baru sekarang kita posting ke buku besar. Kita masukkan tanggalnya masih tanggal 31. Oke, di sini sumber jurnalnya tadi adalah jurnal pembelian atau purchase jurnal. Untuk refnya adalah PJ. Nah, untuk di kolom debit atau kredit, karena tadi di purchase jurnal dia muncul untuk kode akun persediaan bahan baku di kolom debit, maka ini kita masukkan di kolom debit di buku besar di sini berarti. Oke, lalu selanjutnya baru kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya kita punya persediaan bahan baku di kolom debit itu 2.064.350. Kemudian di sini ada hasil posting dari purchase jurnal di kolom debit itu 2.757.000, sehingga debit ketemu debit kita jumlahkan. Hingga ketemulah saldonya sekarang 4.821.350. Oke, itu saldo sementara. Sekarang kita cari apakah di purchase masih ada? Tidak ada. Oke, sekarang kita masuk ke cash payment jurnal. Oke, di sini untuk cash payment jurnal apakah muncul 1/1210. Oh, ini ada munculnya di kolom debit. Oke, sekarang kita masukkan. Di kolom kredit apakah tidak ada? Oke, berarti di kolom debit ini kita masukkan yang 90.000 ini. Kita posting ke buku besar. Oke, tanggalnya tanggal 31. Kemudian sumber jurnalnya tadi adalah cash payment jurnal. Di sini adalah CPJ. Karena tadi dia ada di kolom debit, berarti kita masukkan di buku besar di kolom debit. Ya, seperti ini. Lalu kita masuk ke kolom saldo ini. Ya, sebelumnya kita punya saldo debit 4.821.350. Di sini ada hasil posting debit 90.000. Sehingga debit ketemu debit ini kita jumlahkan. Sekarang saldo untuk persediaan bahan baku menjadi 4.911.350. Oke, kita cari lagi di sini. Apakah masih ada? Kita lanjut ke
purchase, ke petty cash. Oke. Kita cari rekapitulasi, apakah ada? Tidak ada. Oke, masuk ke jurnal umum. Oke, di jurnal umum ini ada di kolom kredit muncul untuk kode akun persediaan bahan baku, yaitu sebesar 4.663.570. Ini kita akan posting. Kita masukkan di sini. Oke, tanggalnya tanggal 31. Kemudian di sini sumbernya adalah Genera Jurnal atau jurnal umum. Di sini bisa kita kasih GC. Nah, karena tadi ada di kolom kredit, berarti di sini kita masukkan di kolom kredit. Oke. Sekarang kita hitung. Sebelumnya kita punya saldo debit 4.911.350. Ada posting dari Genera Jurnal di kolom kredit itu 4.663.570. Karena saldonya lebih banyak debit di sini, maka otomatis yang 4.911.350 dikurangi dengan 4.663.570. Sehingga untuk persediaan bahan baku sekarang persediaan menjadi 247.780. Ini adalah persediaan bahan baku. Oke, di sini apakah masih ada? Tidak ada. Berarti untuk persediaan bahan baku saldo akhir per tanggal 31 Desember itu sekarang menjadi 247.780. Oke, sekarang kita masuk ke persediaan barang dalam proses. Oke, persediaan barang dalam proses dia memiliki kode akun 1/1220. Oke, sekarang kita telusuri untuk kode akun persediaan barang dalam proses ini 1/1220. Tolong ini diingat ini. 1/1220. Kita cari di sales jurnal apakah ada 1/220. Oke, di sini tidak ada. Kita masuk ke resep jurnal apakah masih ada? 1/220 tidak ada. Kita masuk ke purchase. Di sini pun tidak ada. Ke cash payment jurnal 1/1220 tidak ada. Petty cash di sini tidak ada. Apakah jurnal umum? Ya, ini jurnal terakhir. Di sini ada muncul di jurnal umum untuk kode akun persediaan barang dalam proses, yaitu di kolom debit. Oke, ini kita kasih tanda merah 1220. Oke, di sini ada di kolom debit dan di kolom kredit pun di sini muncul 1/1220. Oke, sini pun muncul, berarti kita input dua-duanya. Yang di kolom debit kita input di debit, diposting ke debit, yang kredit kita posting ke kredit. Kita masukkan dulu yang di kolom debit dulu. Tanggalnya tanggal 31. Sumber jurnalnya adalah jurnal umum atau general jurnal. Refnya GJ. Yang di debit tadi jumlahnya adalah 4 juta sekian ini. Kita masukkan di sini di kolom debit. Ya, 4.663.570. Baru kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya kita tidak punya saldo untuk persediaan barang dalam proses. Dengan adanya posting dari jurnal umum atau jurnal jurnal, maka otomatis sekarang kita jadi punya saldo untuk persediaan barang dalam proses di debit itu sebesar 4.663.570. Oke, baru sekarang kita akan masukkan untuk yang ada di kredit tadi. Berarti yang ini ya, yang ini kita masukkan, yang 12 juta ini. Oke, kita masukkan ke sini. Masih sumbernya sama, general jurnal ini pun masih sama. Oke, yang ini kita masukkan di posting atau kita posting yang di kolom kredit. Ya. Perhatikan di sini. Sebelumnya kita punya saldo persediaan barang dalam proses itu di debit sebesar 4.663.570. Kemudian di sini ada hasil posting baru dari Genera Jurnal itu di kolom kredit sebesar 12.404.000. Karena posisi debit dan kredit, maka kita cari selisih antara debit dan kredit ini. Nah, di sini karena posisi posting di kredit itu lebih besar daripada saldo debit, maka otomatis pasti selisihnya lebih besar di kredit. Berarti kita letakkan di kredit sini untuk saldonya. Sehingga sekarang untuk saldo persediaan barang dalam proses per tanggal 31 Desember itu ada di kolom kredit sebesar 7.740.430 ya. Jadi seperti itu. Jadi jika ada perbedaan saldo ya, saldo sebelumnya dengan hasil posting, maka kita cari selisih. Selisihnya besarnya mana, kita letakkan selisih terbesarnya itu ya. Karena di sini untuk selisih kreditnya dia lebih besar, maka otomatis saldonya pun kita letakkan di kolom kredit seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke persediaan produk jadinya. Oke, sekarang kita masuk ke
produk jadi. Kita lihat, perhatikan di sini kodenya adalah 1/1230. 1/1230. Oke, kita telusuri dari sales jurnal dulu. 1/1230. Oke, di sales jurnal ini muncul kode akun untuk persediaan produk jadi itu sebesar 7.970 ada di kolom kredit. Oke, ini kita kasih tanda warna merah. Oke, setelah itu baru kita akan posting ke sini. Oke, tanggalnya tanggal 31. Kemudian sumber judulnya nanti adalah sales jurnal. Refnya adalah SC. Oke, karena tadi ada di kolom kredit, maka kita posting ke kolom kredit ya, yang 7 juta ini. Kita letakkan di kolom kredit sebesar 7.974.000. Nah, sekarang kita hitung di sini. Sebelumnya kita punya saldo debit itu 675.000. Kemudian ada hasil posting dari sales jurnal itu sebesar 7.974.000. Sama halnya dengan yang persediaan barang dalam kelas tadi, ini kita cari selisih terbesar. Di sini antara saldo debit dengan hasil posting kredit itu ternyata lebih besar yang posting kredit. Berarti kita letakkan selisihnya di kolom kredit. Berarti 7.974.000 dikurangi 675.000. Ketemulah di sini hasil sebesar 7.299.000 saldo kredit untuk persediaan produk jadi. Oke, sekarang kita telusuri lagi apakah selain sales jurnal masih ada di sini. Kita masuk ke cash receipt jurnal. Oke, di cash receipt jurnal ini pun sama, ada muncul kode akun untuk persediaan produk jadi. Ini kita kasih tanda merah. Ini pun sama di kolom kredit. Oke, berarti kita posting di sini. Tanggal 31. Kemudian sumbernya adalah cash receipt jurnal. Ini cash receipt jurnal ya. Cash receipt jurnal. Oke. Di sini pun cash receipt jurnal harusnya. Kita ganti dulu. Ya. Di sini untuk refnya adalah CRJ ya, seperti ini kita aktifkan. Kemudian karena nilai nominalnya ada di kolom kredit di sini, maka kita masukkan untuk yang kolom kredit di sini 886.000 di kolom kredit. Oke, di sini 886.000. Ya, kita jelaskan di sini. Ya. Lalu kemudian kita hitung di sini. Sebelumnya kita punya saldo di kolom kredit itu 7.299.000. Di sini ada hasil posting dari cash receipt jurnal itu sebesar 886.000. Berarti di sini ada kredit ketemu kredit. Berarti kita jumlahkan sekarang. Ya, di sini berarti yang ini ditambah dengan yang ini. Ya, sehingga di sini ketemulah hasil di kolom kredit itu sebesar 8.185.000. Oke, seperti itu. Oke. Lalu di sini apakah masih ada? Kita cari cash receipt jurnalnya. Oke, untuk persediaan produk jadinya di sini tidak ada. 1/1230 di sini tidak ada. Di sini pun tidak ada. Oke, di jurnal umum di sini muncul persediaan untuk produk jadi sebesar 12 juta ini ya, berarti besar sekali ini. Oke, kita tandai. Sekarang kita input ke sini. Oke, tanggalnya tanggal 31. Ya, tanggal 31. Di sini jangan lupa. Ya. Kemudian selanjutnya di sini jurnalnya adalah tadi jurnal umum ya, atau general jurnal sih. Ya, di sini GJ. Lalu karena tadi di jurnal umum dia posisinya ada di kolom debit, berarti di sini kita masukkan di kolom debit di sini. Oke, sebesar 12 juta sekian itu. Kita masukkan di sini. Ya. Berarti yang ini. Ya. Lalu sekarang kita hitung. Sebelumnya kita punya saldo kredit itu 8.185.000. Nah, sekarang ada hasil posting dari jurnal umum itu 12.492.600, sehingga karena di sini ada selisih lebih besar dari hasil posting kolom debit,
maka otomatis selisihnya akan kita letakkan di kolom debit. Oke, kita kurangi yang ini 12 juta ini dikurangi dengan saldonya. Sehingga di sini ketemulah saldo akhir per tanggal 31 Desember untuk persediaan produk jadi itu sebesar 4.307.600. Oke, saya rasa dari beberapa contoh ini kalian sudah paham. Sekarang kita tinggal lanjutkan atau kalian bisa lanjutkan di rumah untuk posting buku besar yang lain. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.